Konon 1000 tahun yang lalu ada seorang raja dan ratu yang melahirkan seorang putri yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Yang terkenal cantik dan pintar, satu hal yang menarik adalah ia seorang putri yang sangat manja. Pada suatu ketika Dayang Sumbi sedang merajut di depan istana dan merasa lemah, sang putri kehilangan benangnya. Barang siapa yang mengambil benang pintaranku untukku, saya bersumpah kalau dia laki-laki akan kuambil jadi suamiku. Setelah sang putri mengucapkan sumpah, datanglah si anjing Sakti Tumang. Hah? Siapa yang mengambil benang ini untukku? Akulah yang mengambil benang ini untukmu. Kamu? Berarti kamu jadi suamiku? Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup bahagia hingga dikaruniai seorang anak yang berwujud manusia. Anak laki-laki ini bernama Sangkuriang. Pada masa pertumbuhan, Sangkuriang biasanya ditemani oleh Tumang. Suatu hari Dayang Sumbi memanggil anak Sangkuriang. Sangkuriang, tolong carikan daging rusa itu di dalam hutan bersama Tumang. Baik ibu, kami tidak akan kembali sebelum mendapatkan rusa itu. Berikutnya Sangkuriang sampai di hutan. Kenapa sulit sekali ya menemukannya? Aku ingin mendapatkan apa yang diinginkan ibuku. Bantu aku ayah, kalau tidak tongkat ini akan menancap di badanmu. Sangkuriang, kita belum mendapatkan rusa ini. Apakah kita akan melanjutkannya besok? Maafkan aku Tumang, aku sudah janji akan membawakan daging itu. Aku ibu. Sangkuriang menancapkan tongkatnya ke Tumang dan Sangkuriang kembali ke rumahnya dengan membawa daging Tumang untuk menggantikan daging rusa. Ini dagingnya ibu. Terima kasih ya, Nak. Setelah menerima daging tersebut, Dayang Sumbi masih belum menyadari bahwa tumangnya hilang, sehingga ia mengelola daging tersebut. Nak, makan dulu. Ngomong-ngomong, Tumang kemana? Tumang sudah mati bu. Hah? Siapa yang membunuhnya, Nak? Siapa? Jangan-jangan Aku bisa menjelaskannya bu. Tadinya aku dan Tumang tidak mendapatkan dagingnya. Tetapi sebelum aku pulang, aku membunuhnya. hah? Dasar anak anjing. Setelah menampar, Dayang Sumbi meminta maaf kepada Sangkuriang. Ibu, Nak. Maafin. Meski Dayang Sumbi sudah meminta maaf, Sangkuriang tetap bersikeras meninggalkan ibunya. Akhirnya Dayang Sumbi pergi mencari Dewi untuk curhat dan meminta bantuan. Dewi Bu, tolong aku. Ada apa dengan Sumbi? Apa yang kamu inginkan? Jika ingin kekayaan dan kekuasaan, bukan di sini tempatnya. Pergi saja, jangan buang-buang waktu. Dewi Bu. Udah tidak apa-apa, kita dengerin aja dulu. Baiklah, Dewi, apa saja yang kau butuhkan Dayang Sumbi? Tolong pertemukanku dengan putraku, Sangkuriang. Ya, ayo baiklah. Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang yang telah merantau seumur hidupnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Namanya pun diubah menjadi Jaka. Secara keseluruhan Jaka kaget karena semuanya berubah. Jaka pun jatuh cinta pada seorang wanita cantik yang tak lain adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Namun keduanya tidak saling mengenal. Masya Allah, cantik banget. Lagi. Apakah kamu ingin menikah? Ayo, mau di dalam ruangan atau di luar? Maksud aku Dayang Sumbi. Sebelum menikah, Jaka ingin berburu dulu. Jaka meminta bantuan Dayang Sumbi untuk mengikat ikat kepala. Padaku. Baiklah. Hei, ada apa dengan kepalamu? Itu dulu aku melakukan kesalahan kepada ibuku yang sedang marah. Jadi aku meninggalkannya. Hah, kamu anakku, akhirnya ketemu. Tapi aku ingin menikah dengan pria ini. Bagaimana kalau benar? Pergi dulu ya. Ya. Dayang Sumbi bingung harus berbuat apa. Ia mengajak seluruh orang terdekatnya untuk menanyakan tindakan selanjutnya. Teman-teman, apa yang kamu masak di rumah? Aku memasakkan suamiku lotek. Katanya enak. Dari nilai 1 sampai 10, dia memberi nilai masakanku 2. Teman-teman, berbahaya ini. Sangkuriang. Ada apa dengan Sumbi? Kita selalu ada untuk ngobrol. Kenapa Sangkuriang? Pak Jaka adalah Sangkuriang. Saya tahu persis luka di kepalanya. Hah? Mana mungkin?
Setelah Jaka kembali, Dayang Sumbi menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, inilah ibumu yang menaparmu lebih dulu. Kalau aku tinggalkan menapar ibu, nak. Hah, ini bukan Sang Kuryang. Ada apa ini? Tolong beritahu saya. Jika kawan kalian baru tahu. Diam, jangan disandingkan. Ah, kamu jangan ngarang cerita. Apakah ini keajaiban cinta? Gak mau tahu, pokoknya aku tetap mau menikah. Benar, nak, apa kata tadi ibu tadi? Telah anakku yang meninggalkanku. Gak mau tahu soalnya ingin menikah. Dayang Sumbi bingung harus berbuat apa lagi untuk membatalkan pernikahannya dengan anaknya sendiri, Sang Kuryang. Mana yang melakukannya? Ayo kabur kawan, ini adalah the only way, trust me. Trust, nggak usah se-Inggris deh lo. Jangan lari, nanti malah terjadi apa-apa. Lagian kamu mah bertemu laki-laki aja kabur. Makanya dengerin tuh. Anda tidak memiliki siapapun untuk saya berdiri sendiri. Nah, apakah kau masih ingin menikah dengan aku? Masih Tetap. bersikeras. Tetap saja calon istriku yang paling cantik. Oh iya, sebelum menikah saya punya 2 syarat. Apa itu? Saya ingin membuat sungai dan membuat perahu untuk menyeberangi, namun Anda harus menyelesaikan kedua sebelum matahari terbit. Ah, bagaimana? Bagaimana ini? Bagaimana? Anda tidak punya banyak waktu. Apakah Anda ingin memutuskannya? Selalu aku akan mengabulkan kedua persyaratan untuk menikahimu sebelum matahari terbit. Demi menikahimu, aku akan melakukan apa saja. Sang Kuryang meninggalkan Dayang Sumbi dan memanggil jin sakti untuk membantu memenuhi 2 syarat dari Dayang Sumbi. Jin 1 atau Jin 2? Gimana kalian? Hadir, Bos. Kalian bodoh atau gimana? Aku tidak punya kalian. Tunjukkan wujud kalian. Hadir, Bos. Kita akan lakukan proyek besar. Proyek apa, Bos? Ya, jadi saya ingin menikah, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Kalau ngomong yang benar, Bos. Jangan yang ngomong aja. syaratnya adalah kita akan membuat sungai dan membuat perahu sebelum matahari terbit. Hah? Mau menyusui Citarum. Hah? Parahu. Diam idiot. Kita harus melakukan apa yang Dayang Sumbi inginkan. Kuryang dan jinnya pun mulai menuruti keinginan Dayang Sumbi. Dengan kekuatan jin-jinnya, dia menghentikan air sungai dari lumpur dan tanah. Sementara itu Sang Kuryang sedang mencari bahan untuk membuat perahu. Bendungan oke? Oke, Bos. Bentar lagi, Bos. Ada di kolej. Habis ini kalian membantuku untuk membuat perahu. Iya, Bos. Bos, ini kan harus menikah dengan Dayang Sumbi. Benar, Brody. Dia harus membangun bendungan dan perahu dalam 1 malam. Bos sangat menyukai Dayang Sumbi sehingga rela melakukan apa saja, bukan? Tidak. Tetapi jika Bos tidak membantu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lakukan itu lagi, Bos. Jangan baik tanpa kita. Tetap aja tuh, kita udah jadi orang kepercayaan. Udah Bos tahu. Tidak begitu, Bos. Tenang, kalian adalah jin kepercayaan kami. Hah, astagfirullah, apa ini akan terjadi lagi? Dayang Sumbi yang berada dari jauh merasa khawatir karena kedua syaratnya itu akan segera terpenuhi. Teman-teman, ini sangat bahaya. Hah, ada apa? Ada geledek, ada kebakaran. Perasaan masalahnya sudah selesai. Sang Kuryang hampir siap menuju syarat yang aku kasih. Bagaimana kita membuat salat pagi hari agar jin hilang dari bumi ini? Boleh. Apa yang harus kita lakukan? Tapi resiko sendiri ya. Yang penting jangan nikahin anak sendiri ya. Ayo guys, kita turun. Dayang Sumbi dan kawan-kawan membentangkan kain sutra merah di sisi timur dan membangunkan ayam untuk berkokok. Suasana malam berganti menjadi suasana sudah mau pagi. Bos, lihat Bos, suruh pagi. Ya, Bos, coba Bos. Dengarkan suara yang berkokok. Ah, tidak mungkin. Aku ingat dengan jelas. Pasti ini karya Dayang Sumbi. Sang Kuryang akhirnya berhenti bekerja karena merasa gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi. Karena marah dan kesal, Sang Kuryang mengutuk Dayang Sumbi dan kemudian merusak bendungan yang dibuatnya sendiri. Desa-desa pun tenggelam oleh air bendungan.
Cangkuryang pun menendang perahunya sendiri yang berada di tengah hutan, sehingga perahu tersebut terbalik membentuk gunung Tangkuban Perahu. Ya Allah, subhanallah. Ngomong apaan? Oh, Enggak, ibu mau kayak zombie. Jangan diri.